Halo semuanya, selamat datang kembali di kelas Psikoedukasi Komunitas. Di video kali ini kita akan belajar tentang persuasion strategies atau strategi-strategi yang kita bisa gunakan untuk mempersuasi orang. Jadi untuk membuat seseorang say yes atau mengubah perilakunya. Oke, kita mulai. Nah, ini referensi yang saya gunakan untuk membantu menyusun PowerPoint ini, yaitu bukunya Van der Plijt dan Flick pada tahun 2016 yang berjudul The Psychology of Influence. Kenapa sih kita perlu belajar strategi persuasi? Di luar konteks psikoedukasi, ilmu terkait strategi persuasi itu banyak sekali manfaatnya. Kalau nanti Anda jadi konsultan atau bagian dari tim marketing misalnya, strategi-strategi ini berguna untuk mengambil hati klien atau customer. Bahkan beberapa dari strategi ini juga bisa diaplikasikan untuk mengambil hati gebetan atau calon mertua. Nah, jokes aside, apa kaitannya dengan kelas psikoedukasi komunitas kita? Teman-teman kan selama ini sudah belajar banyak tentang teori health behavior dan health promotion. Dalam kaitannya dengan mini project kita, teori-teori ini membantu teman-teman untuk framing permasalahan dan bahkan memilih target grup teman-teman. Tetapi, teori-teori itu tidak banyak memberikan bekal terkait bagaimana kita bisa meyakinkan orang-orang untuk berubah pikiran atau mengubah perilakunya. Nah, kekurangan itu dijawab dalam materi tentang strategi persuasi kali ini. Maksudnya kayak gimana sih? Coba saya kasih contoh ya. Misalnya nih, kelompok ARA memilih topik terkait psikoedukasi penggunaan masker kain selama pandemi COVID-19. Kelompok ARA memilih pendekatan HBM atau Health Belief Model. Dari hasil telaah kelompoknya, didapati bahwa banyak orang di masyarakat kita, terutama kelas menengah ke bawah, yang belum paham kelebihan atau kegunaan kain masker, dan justru mengira bahwa masker kain mahal dan susah didapat. Dari sini, kelompok ARA memutuskan bahwa mereka akan membuat psikoedukasi yang meningkatkan perceived benefit dari memakai masker kain, serta menjawab atau menurunkan perceived barrier-nya. Seperti misalnya memberitahu bahwa masker kain itu murah, harganya cuma sekitar 5.000 dan lain sebagainya. Tapi strategi apa sih yang hendak dipakai agar orang-orang itu yakin tentang benefit-nya? Apakah diberitahu saja cukup? Tentu kita bisa memilih jalan yang paling mudah. Ya udah dikasih tahu aja gitu. Gak usah dipikirin strateginya segala kayak gimana. Ya bisa aja sih, namun sudah cukup banyak penelitian yang membuktikan beberapa strategi yang manjur. Kita akan belajar sebagian saja dari semua strategi-strategi yang ada. Saya hanya include strategi yang relevan ke proyek kita, yakni psikoedukasi via sosial media. Jika teman-teman menemukan strategi lain yang juga terbukti, boleh juga dipakai. Kalau mau menggabungkan beberapa strategi juga boleh. Secara umum, strategi-strategi persuasi yang akan saya terangkan jatuh dalam 3 kategori. Yang pertama adalah persuasi melalui argumentasi, yang kedua adalah persuasi sosial, dan yang ketiga adalah persuasi emosi. Kategori pertama adalah persuasi melalui argumentasi. Strategi-strategi yang masuk dalam kategori ini membantu orang membuat kesimpulan dengan menggunakan penalaran logis. Jadi, dengan strategi ini, kita membuat target group yang terpapar psikoedukasi kita punya alasan yang kuat untuk berubah pikiran atau perilaku. Di slide ini ada 2 strategi persuasi yang mungkin tidak asing bagi teman-teman, yakni argumen induktif dan deduktif. Argumen induktif bersifat bottom up atau bermula dari pernyataan spesifik, di mana kemudian kita bisa menarik kesimpulan umum. Misalnya, di sebuah billboard kampanye berhenti merokok, tertulis
Semua anggota keluargaku yang merokok meninggal karena kanker paru. Begitu pula tetanggaku yang meninggal karena kanker paru. Ia juga perokok. Merokok itu membunuhmu. Di sini terlihat bahwa premis 1 dan 2 sangat spesifik, sementara conclusion atau kesimpulannya cenderung umum. Sementara itu, argumen deduktif bersifat top-down, di mana dari pernyataan-pernyataan umum ditarik konklusi khusus. Semisal, iklan TV menayangkan kata-kata, semua perokok akan meninggal karena kanker paru. Orang-orang tersayang Anda barangkali juga ada yang masih merokok. Jika tidak berhenti, mereka juga akan meninggal karena kanker paru. Nah, kalau kita perhatikan di sini, itu kan pernyataannya umum, lalu ada konklusi yang khusus. Setelah pernyataan-pernyataan itu, diikuti juga dengan kalimat pancingan seperti, katakan pada mereka, sayang, jika kau menyayangi aku, berhentilah merokok. Misalnya seperti itu. Contoh iklan atau contoh psikoedukasi yang menggunakan argumen induktif dan deduktif. Selanjutnya ada argumen repetitif. Barangkali teman-teman ingat ada iklan-iklan di TV yang suka diulang-ulang dan diulangnya itu berturut-turut sampai ngelotok rasanya. Nah, memang pengulangan ini itu disengaja dan merupakan strategi efektif agar yang melihat itu mengingat. Namun, ketika membuat argumen repetitif, kita harus hati-hati agar tidak terlampau monoton. Karena kalau sampai bosan, kesan orang pada kontennya itu bisa berubah menjadi kurang baik. Sehingga strategi repetisi ini bisa digunakan, tetapi disampaikan dengan cara yang berbeda-beda, bisa juga dengan perspektif yang berbeda-beda, atau oleh orang yang berbeda-beda. Misalnya, dalam contoh psikoedukasi penggunaan masker kain, kita bisa mengulang kata-kata seputar lindungi orang yang kamu sayangi dengan pakai masker kain. Nah, itu bisa disampaikan pertama misalnya oleh dokter, kemudian oleh tokoh politik, terus misalnya selebriti, terus driver Gojek, dan lain sebagainya, sehingga tidak monoton. Lalu ada figures of speech, yakni pertanyaan attention grabber atau pertanyaan yang memberikan impresi kuat pada yang melihat psikoedukasi kita. Salah satu jenis figures of speech adalah rhetorical question. Rhetorical question itu apa? Rhetorical question itu adalah pertanyaan yang bukan bertujuan menuai jawaban konkret yes or no, tetapi mengajak orang berpikir lebih dalam tentang isu yang dibawa oleh pertanyaannya. Misalnya, berapa lama lagi sih kita pura-pura tidak tahu bahwa saudara kita sedang sengsara? Lalu pertanyaan seperti ini kemudian bisa diikuti dengan ajakan. Misalnya, ayo donasikan sebagian uang jajanmu bagi mereka yang pekerjaannya terimbas COVID. Jadi, kita grabbing attention dulu, lalu diikuti oleh ajakan. Jenis lain figures of speech adalah suggestive question, yakni merupakan yes or no question, yang merupakan upaya tidak langsung mengajak orang memonitor perilakunya. Contohnya, pertanyaan seperti, sudahkah Anda cuci tangan dalam 1 jam terakhir? Jadi orang kemudian tergerak untuk memonitor. Oh, aku udah cuci tangan belum ya? Gitu. Kita sekarang memasuki kategori kedua, yaitu social strategies. Social strategies ini terdiri dari 2 jenis, yaitu social heuristics dan social punishment. Yuk kita lihat artinya apa. Sebelum memasuki social heuristic, kita perlu tahu dulu apa itu heuristic. Heuristic ibaratnya adalah shortcut kita dalam membuat sebuah konklusi atau keputusan. Misalnya, ketika ada seseorang berbaju polisi, saya harus mendengarkan beliau. Itu adalah shortcut. Nah, heuristik bisa digunakan untuk mempermudah kita beraktivitas sehari-hari, tetapi bisa juga digunakan untuk strategi dalam tanda kutip menjual atau mempromosikan sesuatu. Sementara itu, social heuristic adalah heuristik yang digunakan pada konteks sosial dan membantu kita merespon dengan tepat dan cepat orang-orang di sekitar kita.
Salah satu heuristik adalah authority heuristic. Contoh polisi di slide sebelumnya adalah contoh strategi persuasi ini. Ketika dihadapkan pada figur otoritas, kita biasanya merasa harus manut, walaupun tidak sepenuhnya setuju. Ada juga expertise heuristic. Sebenarnya mirip aja sih sama authority heuristic, tetapi figurnya bukan orang yang punya power, namun orang yang punya keahlian. Dalam kasus COVID ini, expert yang paling kita sering dengar adalah dokter. Stimuli yang bisa digunakan terkait otoritas dan ekspertis dalam psikoedukasi kita adalah titel, misalnya gelar dokter spesialis, profesor atau jenderal, lalu baju, misalnya jas lab, jas dokter, dan lain sebagainya, atribut, misalnya lencana kepangkatan pada tentara atau polisi, lalu juga fisik. Misalnya kalau badannya kekar, itu cenderung kita asosiasikan dengan figur otoritas. Selanjutnya ada likability heuristic. Orang lain itu biasanya lebih punya power mempengaruhi kita ketika dia likable atau kita suka sama dia. Itulah kenapa celebrity endorsement itu ada banyak sekali. Ada beberapa faktor yang berkontribusi pada likability kita pada seseorang. Yang pertama adalah persepsi kita terkait kesamaan antara kita dan dia. Yang kedua, familiarity. Kalau belum familiar, akan sulit untuk kita suka dengan dia. Kesan terhadap helpfulness dia itu juga penting, begitu pula fisiknya. Dalam artian, biasanya fisik yang atraktif itu menciptakan halo effect yang lebih positif. Untuk 3 social heuristic yang telah saya sebutkan tadi, teman-teman bisa role play, jadi pura-pura jadi artis, jadi polisi, jadi dokter, dan lain sebagainya. Lalu terakhir di kategori social heuristic untuk PPT ini ya, ada consistency heuristic. Sebagai manusia, kita itu kan selalu ingin konsisten antara perkataan dan tindakan. Kalau nggak konsisten, ada cognitive dissonance yang bikin kita tuh nggak nyaman. Nah, kita bisa menggunakan yang namanya labeling sebagai stimulus agar seseorang tergerak untuk konsisten dengan label tersebut. Misalnya dalam psikoedukasi kita bisa bilang, be a responsible citizen by washing your hands. Agar orang-orang itu tergerak untuk behave secara konsisten dengan label itu. Baik, kita sekarang memasuki bab tentang social punishment and social reward. Dari tadi saya itu kelupaan terus nyebutkan kata social reward, padahal itu yang dibahas bukan cuma social punishment-nya doang, tapi social reward-nya juga. Nah, apa sih social punishment itu? Social punishment itu berdasarkan ide bahwa orang itu nggak ada yang mau dipermalukan. Nah, maka kita memanfaatkan itu untuk menaming orang atau melabeling orang ketika dia melakukan sesuatu yang salah, sehingga kemudian dia malu dan tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Nah, taktik ini itu sebenarnya successful, tapi harus hati-hati. Kalau kebablasan, kita justru merusak self-esteem seseorang. Nah, untuk social reward, prinsipnya sama, kita juga menggunakan prinsip melabeli seseorang, tapi melabeli yang positif atas tindakan baiknya dia gitu. Jadi kita reward dia dengan pujian, seperti itu. Kita kini memasuki kategori strategi persuasi yang ketiga, yaitu pemanfaatan emosi dalam mempengaruhi orang lain. Salah satu emosi yang paling sering digunakan dalam influencing orang lain adalah happiness. Nah, happiness ini bisa mempengaruhi orang lain melalui proses bernama evaluative conditioning. Di mana ketika orang lain itu happy karena produk kita atau psikoedukasi kita, dia more likely untuk membeli produk kita, atau dalam kasusnya psikoedukasi, dia lebih mau berubah ke arah yang kita sedang promosikan.
Salah satu caranya membuat orang happy adalah dengan menggunakan humor dalam menyampaikan persuasive message-nya. Keuntungannya menggunakan humor adalah, pertama itu tadi, orang jadi happy dan secara umum lebih positif, kemudian mengasosiasikan rasa positif itu dengan produknya. Tapi kelemahannya adalah orang itu ketika sedang immerse dalam humor, dia itu nggak bisa diajak berpikir mendalam. Jadi ketika message yang ingin disampaikan psikoedukasi itu sifatnya reflektif dan butuh orang untuk berpikir dalam, humor itu bukan strategi yang baik. Karena orang itu kalau misalnya lagi ketawa-ketawa, dia nggak mau mikir. Gampangannya seperti itu. Emosi kedua yang ingin saya bahas adalah fear atau rasa takut. Nah, banyak health campaign yang menggunakan fear appeal. Contohnya adalah iklan rokok. Iklan rokok itu kalau teman-teman beli paketan rokok kan selalu ada gambarnya paru-paru busuk lah, ada gambar leher bolong lah. Itu adalah cara untuk menakuti orang berhenti merokok. Tapi seperti teman-teman tahu, masih banyak orang yang merokok. Kenapa? Ada beberapa faktor. Pertama, bisa jadi dia terlalu ekstrim iklannya. Jadi ketika iklan yang pakai fear itu terlalu ekstrim, orang memilih berhenti untuk memproses informasinya. Kedua adalah self-efficacy. Jadi fear appeal itu bisa gagal kalau orang merasa dia nggak bisa berubah. Walaupun dia tahu berubah itu adalah hal yang baik. Yang ketiga adalah response efficacy. Orang perlu tahu bahwa ketika dia berhenti merokok misalnya, itu dia berkontribusi pada orang banyak juga. Jadi dia bukan cuma satu tetes di laut luas kayak gitu. Not just a drop in the ocean istilahnya. Karena banyak orang yang merasa, kalau misalnya aku doang yang berubah, nggak ada gunanya. Nah, ketika kita menggunakan fear appeal, kita harus meyakinkan bahwa dia berubah itu punya efek pada banyak orang juga. Emosi terakhir yang ingin saya bahas adalah guilt atau rasa malu. Nah, guilt ini itu akan efektif ketika orang yang kita target itu dari awal udah punya empati atau simpati pada permasalahan ini. Kalau dia nggak punya empati atau simpati sama masalahnya, itu malah bisa jadi blunder. Nah, bisa juga jadi blunder ketika seperti tadi dia merasa effortnya itu hanya satu tetes di lautan yang luas banget. Kedua, dia bisa backfire ketika orang itu merasa psikoedukasinya exaggerating atau berlebihan atau nggak adil. Oh, ini tuh nggak adil, aku kok diperlakukan seperti ini. Orang malah nggak jadi ngerasa guilty. Terakhir adalah ketika dia bikin guilty-nya itu guilty banget, jadi kebablasan. Justru mungkin dia merepress emosi itu atau tidak mau menindaklanjutinya. Baik, itu akhir dari penjelasan saya. Perlu diingat bahwa tidak semua jenis strategi itu saya sampaikan, tidak semua emosi saya bahas, tidak semua social heuristic saya bahas, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya ada heuristik lain atau emosi lain yang teman-teman rasa lebih cocok, boleh juga dipakai. Thank you very much.